Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurdeina dari kelompok 3. Pada video kali ini, kita akan membahas topik lain, yaitu use case modeling dan juga identification culture. Selamat menonton, semoga videonya dapat dipahami dengan mudah ya. Berbicara mengenai use case, tentu sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengertiannya, komponen use case tersebut, kegunaannya, dan juga karakteristiknya. Pada pembahasan kali ini, saya akan memulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan use case. Secara simpelnya, use case dapat diartikan sebagai alat untuk memodelkan kebutuhan user, yang mana model use case dibangun melalui sebuah proses iterasi selama diskusi antara pengembang sistem atau developer dan pengguna berdasarkan sebuah kebutuhan khusus yang disetujui oleh kedua belah pihak. Use case sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu aktor, model sistem, dan juga use case. Adapun kegunaan use case sebagai berikut. Yang pertama, untuk memutuskan dan menjelaskan kebutuhan fungsional sistem, menghasilkan sebuah persetujuan di antara customer atau pengguna dan developer yang membangun sistem. Kedua, untuk memberikan kejelasan dan penjelasan yang konsisten dari apa yang harus dilakukan oleh sistem, sehingga selama proses pengembangan model digunakan untuk berkomunikasi ke semua personel dan menyediakan dasar untuk perancangan model. Selanjutnya adalah untuk menyediakan sebuah dasar dalam membentuk pengujian sistem yang memverifikasi sistem. Sebagai contoh, untuk menanyakan apakah sistem yang telah terbentuk memiliki fungsionalitas seperti yang diinginkan. Dan yang terakhir, use case berguna untuk menyediakan kemampuan melakukan pelacakan kebutuhan fungsional ke dalam kelas aktual dan operasi dalam sistem, serta untuk menyederhanakan perubahan dan perluasan sistem dengan merubah model use case dan kemudian melacak efektivitas use case ke dalam perancangan sistem dan implementasi. Karakteristik use case. Use case terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain, yang mana use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Selanjutnya adalah use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain yang mungkin disisipkan. Dan yang terakhir adalah use case memiliki objek use case yang disebut skenario, yang mana skenario ini menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen use case yang dimulai dari aktor. Aktor merupakan komponen use case yang menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sistem yang mana hanya bisa menginput informasi dan menerima informasi dari sistem, namun tidak bisa mengolah atau memegang kendali pada use case itu sendiri. Aktor disimbolkan sebagai manusia kawat dan juga bisa disimbolkan dalam bentuk persegi panjang. Aktor memiliki sebuah nama, dan nama tersebut harus merefleksikan peran aktor. Aktor berdasarkan perannya dibagi menjadi dua, yaitu aktor yang berperan sebagai manusia dan juga aktor yang berperan sebagai sistem. Apabila aktor yang berperan sebagai manusia, maka namanya dituliskan di bawah tanpa embel-embel apapun, seperti kedua ini. Sedangkan apabila aktor yang berperan sebagai sistem, maka sebelum namanya harus dituliskan terlebih dahulu kata sistem, lalu kemudian dilanjutkan dengan nama sistemnya. Aktor dapat dirankingkan, dan berdasarkan rankingnya, aktor dibagi menjadi dua, yaitu aktor primer dan juga aktor sekunder. Aktor primer adalah pengguna sistem utama, yaitu fungsionalitas utama. Sedangkan aktor sekunder adalah pengguna fungsi sekunder dari sistem, seperti perawatan sistem, manajemen database, komunikasi, backup, dan tugas administrasi lain. Aktor juga dapat didefinisikan sebagai aktif dan juga pasif. Aktor aktif adalah aktor yang memulai use case, sedangkan aktor pasif adalah aktor yang berpartisipasi dalam satu atau lebih use case. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengidentifikasian aktor. Untuk mengidentifikasi aktor,
dapat dilakukan dengan menjawab 6 pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah aktor primer atau siapakah yang akan menggunakan fungsi utama suatu sistem? Selanjutnya, siapa yang memerlukan bantuan dari sistem untuk mengerjakan tugas hariannya? Ketiga, siapa yang akan memerlukan perawatan administrasi dan menjaga sistem bekerja atau siapakah aktor sekundernya? Keempat, perangkat hardware mana yang perlu ditangani oleh sistem dan dengan sistem lain yang mana sistem perlu berinteraksi, dan yang terakhir adalah siapakah yang tertarik dengan hasil atau nilai yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya kita akan membahas komponen kedua dari use case, yaitu use case. Yang mana use case ini merupakan gambaran fungsional sistem yang akan dibuat sehingga pengguna lebih mengerti dalam penggunaan sistem nantinya. Use case disimbolkan dalam bentuk elips atau oval, seperti ini. Dalam diagram umum, untuk menggambarkan use case, dimulai dengan membuat kotak segi 4 dengan nama sistem dan judulnya, yang mana simbol segi 4 ini merupakan melambangkan sistem dan garisnya melambangkan batasan. Dan bentuk oval melambangkan dari use case yang akan menjadi poin utama. Dan manusia kawat ini merupakan aktornya yang merupakan aktor yang berperan sebagai aktor manusia. Di dalam suatu sistem di dalam satu sistem terdiri lebih dari satu use case. Contohnya dapat dilihat pada gambar ini adalah use case rencana studi semester, yang mana aktornya adalah aktor mahasiswa yang akan mengisi KRS dan mencetak KRS tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi use case. Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case. Yang pertama adalah association, yang menghubungkan link antar elemen. Yang kedua, generalization, yaitu sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Yang ketiga adalah dependency, yaitu sebuah elemen yang bergantung beberapa cara kepada elemen lainnya. Dan yang terakhir adalah aggregation, yaitu bentuk association yang dimana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Adapun tipe relasi use case terdiri dari 3, yaitu include, extends, dan juga communicate. Include, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Extends adalah kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu, seperti menggerakkan alarm. Dan communicates mungkin ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasinya adalah communicates association. Ini merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe relationship yang diperbolehkan antara aktor dan juga use case. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengujian use case dan tekniknya, serta dokumentasi dan spesifikasinya. Pengujian use case melalui 2 tahap, yaitu verifikasi dan juga validasi. Tahap verifikasi berarti mengkonfirmasikan sistem telah dibangun secara benar atau menurut spesifikasi atau pembuatan. Selanjutnya, tahapan validasi, yang mana pada tahap ini menjamin sistem yang sedang dibangun benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Dan teknik pengujian use case atau teknik yang bagus untuk pengimplementasian selama definisi dan pengujian use case adalah menjalankan use case atau walking the use case. Dalam teknik ini, orang-orang berbeda dalam kelompok model memainkan peran aktor dan sistem dalam penggunaan khusus. Orang-orang tersebut memainkan peran seorang aktor yang dimulai dengan mengatakan apa yang dibutuhkan aktor dengan sistem. Lalu, hasil eksekusi sistem dimulai dari kegiatan ini. Orang yang berperan dalam sistem kemudian mengatakan apa yang dilakukan ketika use case dieksekusi. Dalam teknik ini, developer tidak termaksud peran yang dimainkan. Selanjutnya, dengan cara menjalankan use case atau teknik walking the use case ini, akan diketahui kegiatan apa yang perlu dideskripsikan dan apa yang tidak perlu dideskripsikan, serta tiap-tiap orang dapat bertukar peran untuk pengujian yang lebih baik.
Dan kita akan membahas mengenai dokumentasi dan spesifikasinya. Dokumentasi dan spesifikasi use case dibuat dalam bentuk teks atau deskripsi. Kalau digambarkan dengan flowchart berarti dimulai dengan kebutuhan user, lalu dilanjutkan dengan membuat simbol use case, dan dilanjutkan dengan dokumentasi atau spesifikasi secara detail, yang mana dokumentasi ini terdapat nama use case-nya, prakondisi, urutan dari tahap awal hingga tahap akhir, dan juga pasca kondisinya. Dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Contoh yang saya ambil adalah use case memesan barang, yang mana prakondisinya pelanggan sudah memahami informasi barang yang hendak dibeli. Pada contoh ini, pelanggan diketahui dia ingin membeli backpack dan dia telah mendapatkan barang yang ingin dibelinya atau barang yang membuat dia tertarik. Dan dokumentasi ini terdiri dari alur normal dan juga alur alternatif. Alur normal adalah tahapan yang harus dilakukan dari awal hingga akhir sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan alur tidak normal adalah alur yang tahapannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau biasa disebut juga sebagai alur alternatif. Pada use case pembelian barang ini, alur normalnya dimulai dengan pelanggan memilih menu, tambahkan ke keranjang, atau beli sekarang. Apabila pelanggan menambahkan ke keranjang, maka tahapan selanjutnya adalah sistem akan mengupdate informasi barang belanjaan, total belanja, dan kuantitas barang. Lalu pelanggan akan melihat keranjang belanja dan sistem akan menampilkan daftar pilihan metode pembayaran. Lalu pelanggan akan membayar barang belanjaan tersebut dan sistem akan mengirimkan notifikasi bahwa pembayaran telah diterima. Lalu pelanggan akan menerima konfirmasi pembayaran dan use case berakhir. Namun, pada alur alternatif atau alur yang tahapannya terdapat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dilihat pada langkah keempat, jika pelanggan belum pernah mengisi alamat pengiriman, maka sistem akan meminta pelanggan mengisi alamat kirim terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan dengan sistem akan menampilkan daftar pilihan metode pembayaran. Dan pasca kondisi ini adalah jika pesanan tidak dibatalkan, maka riwayat belanja pelanggan akan bertambah. Selanjutnya adalah jika use case terlalu besar. Akan ada kemungkinan bahwa sistem yang akan dikembangkan terlalu besar dan melibatkan banyak use case yang membutuhkan proses yang panjang. Lalu bagaimana cara untuk menangani hal tersebut? Maka caranya adalah use case tersebut boleh dipecah menjadi beberapa subsistem. Dapat dilihat pada contoh ini, terdapat 4 bagian subsistem, yaitu rencana studi semester, pendaftaran tugas akhir, dan pemesanan barang atau pembelian barang. Dan perlu diingat bahwa setiap use case hanya mewakili satu kebutuhan user. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengidentifikasian use case. Untuk mengidentifikasi use case dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah fungsi mana yang dibutuhkan aktor dari sistem. Lalu, apakah aktor memerlukan beberapa informasi dari sistem? Apakah aktor memiliki catatan peristiwa dalam sistem? Bisakah pekerjaan aktor lebih efisien dengan sistem baru? Lalu, input atau output apa yang diperlukan sistem dan apa masalah utama dalam sistem? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, maka kita dapat mengidentifikasi use case yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas komponen use case terakhir, yaitu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah bagian dari pemodelan use case, yang mana pada bagian ini diharuskan untuk mendefinisikan dan membangun batasan atau boundary system. Sebagai catatan,
Yang dimaksud sistem tidak hanya sistem software, tetapi dapat berupa sebuah bisnis atau pekerjaan ataupun sebuah mesin. Mendefinisikan batasan sistem tidaklah mudah, sebab tidak dapat dilakukan secara otomatis, tetapi harus dilakukan secara manual. Sistem dalam diagram use case digambarkan sebagai sebuah kotak atau box. Kotak yang lurus seperti ini. Dan garisnya merupakan batasannya. Nama sistem dapat diletakkan di atas kotak tersebut, di sini, atau dapat diletakkan juga di dalamnya seperti di sini. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai organizational culture atau budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah budaya atau kebiasaan yang diberlakukan secara resmi dalam suatu organisasi, seperti menetapkan kode pakaian, cara menyapa atasan, dan rekan kerja dan cara untuk berurusan dengan publik luar. Budaya organisasi hidup berdampingan dengan subkultur, yang mana subkultur merupakan penentu yang kuat dari kebutuhan informasi, ketersediaan, dan penggunaan. Dengan memahami dan mengenali subkultur organisasi dapat membantu analis sistem mengatasi penolakan terhadap perubahan yang muncul ketika sistem informasi terhenti. Misalnya, analis merancang pelatihan pengguna untuk menangani masalah khusus subkultur organisasi. Selain itu, mengidentifikasi subkultur juga dapat membantu dalam mendesain sistem keputusan pendukung yang disesuaikan untuk interaksi dengan kelompok pengguna tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat aku bahas mengenai use case modeling dan juga organization culture. Semoga videonya dapat dipahami dan mudah dan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Have a nice day.